Kudu aja pokoknya. Mengharuskan. Jadi amar itu mengontrol. Contoh, ibu bapak pernah ngelihat nggak ada orang beda sama kita, terus kita mikir, kamu tuh harusnya, gitu pernah nggak? Harusnya, gitu nggak kira-kira? Nah ini amarah banget pasti. Mengharuskan sesuatu sesuai tafsir kita lupa bahwa ini sesuatunya yang berbeda, gitu kira-kira. Ya, supaya gampang, amarah ini kita sebut dengan yang namanya reaktif atau auto respon. Maaf ya ibu bapak ya, supaya kita ngerti, 98% keputusan kita datang dari hal yang otomatis. Nggak mikir dulu. Ibu bapak rasain aja, lebih banyak mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir? Lebih banyak reaksi dulu baru mikir atau mikir dulu baru bereaksi? Yang mana? Reaktif nih. Udah otomatis aja udah. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti ibu bapak waktu reaktif lagi mengambil jiwa dari tafsir yang paling basic. Ini pasti ngikutin suara ego gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau ngikutin suara ego, lagi sadar atau lagi dikontrol sama orang lain? Contoh ya ibu bapak ya, ibu bapak punya TV di rumah, punya remote controlnya. Kalau ibu bapak pegang remote controlnya, ibu bapak TV-nya mau dikencengin, bisa nggak? Mau dikecilin, bisa nggak? Mau ganti channel, bisa nggak? Nah ini ibu bapak tiap hari remote control dirinya disimpan di orang lain. Dia yang ngurusin ngencenginnya, dia yang ngemindahin channel. Kita nggak punya kekuatan untuk merubah apapun, kecuali diatur sama orang lain. Sampai sini oke? Oke? Pernah nggak kesel sama orang? Gara-gara orang nyebelin ikut marah. Berarti lagi ada di level paling bawah, namanya amarah. Ketrigger namanya. Saya tuh kesel gara-gara dia. Kesel gara-gara berarti kita ngikutin kemauan ego, terpancing oleh dia. Disitulah yuwas wisufi sudur rinas. Gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau orang kesel gara-gara omongan orang lain, pasti temenannya sama setan aja udah. Dah, nih sini. Bisikin. Nah nanti sebentar lagi kita akan ngerti yang ngebisikin itu siapa, gimana dan prosesnya gimana. Sampai sini oke? Oke? Nah, harapannya hijrah berikutnya kita nggak hanya di level amarah, tapi di surat 75 Al-Qiyamah 1-2 ada kata-kata sudah mulai masuk kepada level lawamah namanya. Lawamah itu artinya mulai ada respon, jeda, dan itu mulai memikirkan tentang penyesalan, menyesal. Jadi kalau level yang paling bawah, kejadian mamuk, kejadian kejadian nyamber gitu. Tapi kalau udah di level lawamah, begitu ada fakta, tenang, tar dulu. Nah ini pintu setengah masuk kolbu nih ceritanya. Jadi kalau di bawah ini suara setan, nanti di tengah-tengah ini transisi, di level paling atas di surat 89 ayat 27 ada kata-kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ini level yang tinggi nih, mutmainah. Kalau udah di level mutmainah, kolbnya pasti nyala aja udah. Sampai sini oke? Oke? Ulang ya, pelan-pelan. Kejadian, nyebelin. Begitu kejadian langsung reaktif, itu namanya amarah. Rata-rata di level amarah, penyesalannya di belakang, nanti nyesel banget. Contoh. Ada seorang ibu atau bapak kesal banget sama anaknya. Saking kesalnya, dia teriak-teriak, dia marahin, dia wak. Tanpa mengetahui keadaan si anak seperti apa, marah dulu aja udah. Suka ada yang gitu gak kira-kira? Nah. Selesai kejadiannya, baik di tempat hening baru mikir, kenapa ya tadi harus gitu sih gitu. Kenapa dia harus aku bentak-bentak ya? Kenapa harus aku ngeluarin ini ya? Mikirnya belakangan gitu. Pernah gitu nggak ibu bapak? Nah,
Yang sering langsung ngebentak atau diem dulu langsung baru ngebentak, yang mana yang sering? Ibu bapak jawab sendiri aja nggak apa-apa ya. Tapi ibu bapak nanti tahu, oh begitu kejadian langsung aku reaksi, berarti aku lagi ada di level amarah, jiwa yang paling rendah. Ini kalau pakai bahasa Quran disebut neraka jahanam ibu bapak. Ya. Jadi waktu ibu bapak kesal, marah, benci, dengki, iri, berarti lagi ada di neraka jahanam. Panas, gak nyaman, gak enak, gak tenang aja udah. Sampai sini oke? Clear? Pertanyaan saya, yang menentukan aku mau di amarah, lawamah, atau mutmainah, yang menentukan siapa? Diri kita. Yang membuat kejadian datang ke kita itu adalah kejadian yang kita bisa kontrol atau nggak bisa kita kontrol? Nggak bisa. Jadi maaf ya ibu bapak ya, yang bisa kontrol itu adalah reaksi kita atau nyebelin orang datang yang nyebelin. Mana yang bisa kita kontrol? Mantap, udah sip. Ibu bapak pernah dengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Pernah dengar nggak? Bertaurus pernah dengar nggak? Ini ada orang taurus diulang-ulang tapi temenannya sama setan mulu gitu bu. Ta'awudz itu artinya apa? Begitu fakta terjadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti dari amarah, seenggaknya ke tengah dulu gitu. Jadi kalau yang paling bawah namanya tadi reaktif, yang di tengah namanya responsif. Jelas ya? Saya kasih contoh langsung jurusnya aja ibu bapak. Jurus nih. Kalau ada hal yang tidak mengenakan, hal yang kita nggak suka, hal yang kita pokoknya nggak nyaman, jangan langsung ngapa-ngapain dulu, apalagi marah. Ibu bapak hitung dulu dari 1 sampai 1000 baru marah. Karena boleh jadi saat itu kita nggak perlu marah juga sebenarnya. Karena saat itu kita nggak perlu benci juga sebenarnya. Kenapa? Karena boleh jadi marah yang saya ulang-ulang datang dari kebiasaan. Sampai sini oke? Oke? Clear? Berarti yang datang ke kita langsung ke penafsiran masuk nggak? Langsung di penafsiran bisa langsung men-trigger emosi nggak? Dari emosi bisa langsung bertindak nggak? Nah sekarang di-cut dulu, begitu ditafsirkan, pindah dulu ke kolbu sebentar. Inilah yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena hanya dalam jiwa yang tenanglah kita bisa mengakses kolbu dan mengakses Allah gitu kira-kira bu. Makanya di dalam bahasa Quran, hai jiwa yang tenang, masuklah kepada surgaku kata Allah. Ibu bapak pengen ke surga tapi jiwanya jarang tenang, gak bisa tuh ibu bapak. Ya Allah masukkanlah ke dalam surga, tapi di sininya banyak dendam gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena ini semuanya kaitannya dengan mekanisme jiwa. Dah sampai sini dulu nih, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Berarti satu kejadian banyak mekanisme yang terjadi di dalam diri kita. Paham ya? Yang level paling rendah apa ibu bapak? Gimana ciri-cirinya kalau amarah? Kudu, harus, nyalahin. Nah itu amarah tuh. Sehari semalam di level amarah ibu bapak sering banget nggak? Nanti dihitung. Makanya untuk ngecek aku lagi di amarah, aku lagi di lawamah, aku di mutmainah, kita punya alat waker sehari 5 kali, namanya sholat. Ini nanti bentar lagi, Allahu Akbar, wah cek ya ampun, tadi ya dari bangun tidur sampai siang, buset, amarah mulu kerjaannya, gitu loh bu, pak. Makanya waktu sholat kita disuruh ngecek semua perlengkapan diri nggak? Pendengaran dicek, penglihatan dicek, mikir apa aja, ngomong apa aja, chatting apa aja, melangkah kemana aja. Itu kan dalam sistem self-checking namanya.
Tapi ya sayangnya orang wudhu juga kadang-kadang nggak ngerti-ngerti amat, pokoknya wudhu aja, cek, udah aja. Nanti ditanya, fungsi wudhu buat apa? Ini adalah rukun untuk sholat. Bener sih, tapi fungsinya buat apa? Nggak tahu Bu Pak. Kenapa? Karena tidak memiliki pengetahuan. Dogma doktrin tadi nih, di sini. Oke? Ntar ibu bapak tuh oke-nya gini, oke? Oke. Tapi paham ibu bapak? Paham? Berarti sekarang tiap kejadian ingat, ini yang mau keluar amarah, lau, wamah, atau mutmainah. Kira-kira 90-80% di amarah, hari-hari ibu bapak banyak di neraka aja, udah gitu. Pasti banyak menafsirkan yang tidak sesuai dengan apalagi sekarang ada sosial media. Wah, ibu bapak selesai aja udah. Orang bangun tidur belum sadar dirinya hidup, udah ngurusin hidup orang lain. Dia tuh ya gitu. Gimana Bu? Itulah pentingnya keterbukaan, kejujuran. Itulah pentingnya keterbukaan dan kejujuran untuk bisa nerima kenyataan seapa adanya. Dah ya. Nah, abis ini ibu bapak bakal jauh lebih ngerti lagi. Pelan-pelan nih. Istilah kata, diri kita itu rumah ibu bapak. Di dalam rumah ada 4 penghuni. Ya, ada berapa penghuni? Nah, penghuni 1 namanya nafs. Itu penghuni 1. Penghuni 2 namanya pikiran. Itu penghuni 2. Penghuni 3 namanya luka atau trauma. Itu penghuni 3. Penghuni 4 namanya qalb atau suaranya Allah atau nurani. Saya sederhanakan ya. Ini 4 mekanismenya, tapi istilahnya sebenarnya cuma ada 2 aja ibu bapak. Gampangannya gini. Ada suara Allah, ada suara setan, udah gitu aja. Ada suara siapa? Dan ada suara siapa? Dua-duanya mirip ibu bapak. Mirip. Jadi nanti kita akan mengerti satu kejadian akan diterima oleh 4 penghuni ini. Makanya nanti bisa ketukar. Ini kayaknya suara Allah deh, tapi ngegosipin orang gitu misalnya. Misal. Nah, kalau kita nggak punya yang namanya pembeda untuk membedakan 4-4-nya, kita terjebak seakan-akan keinginan Allah, padahal ngikutin nafsunya gitu kira-kira Bu. Contoh, saya kasih contoh. Ya, sebelum contoh kita definisikan dulu sedikit. Sampai sini oke? 1 di dalam diri kita nomor 1 ada apa? Nafs. 2 pikir. Yang ketiga trauma atau lu. Yang keempat qalbu. Sebelum lebih lanjut, kira-kira ihdinas siratal mustaqim ngikutin nafs, pikiran, trauma atau qalb? Ngikutin yang mana? Kok bingung? Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, ilaihi rojiun, kembali ke Allah, ngikutin nafs, pikiran, trauma atau qalb? Qalb, udah jelas. Makanya di 1328 dengan mengingat Allah jiwamu atau qalbumu Jadi sekarang saya tanya, ingat Allah tuh ingat apanya? Jangan lupa ingat ikutin qalbu. Hati-hati ya ibu bapak ya, ingat Allah tuh bukan tiap hari Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Bukan. Tapi mengingat Allah membiarkan kita hanya memilih qalbu di antara 3 yang lain gitu kira-kira. Itu namanya zikrullah.
Sampai sini oke? Oke. Berarti yang teriak-teriak di dalam ini ada 4 ini nggak kira-kira? Ibu bapak tiap hari yang paling sering diikutin yang mana kira-kira? Nanti dicek abis ini. Oke? Oke nggak ini? Paham? Ulang. Kita mau mengambil keputusan, tindakan, pasti ada pendorongnya nggak kira-kira? Nah, yang mendorongnya ada berapa? 4. Satu apa? Nafs. Yang kedua? Pikiran. Yang ketiga? Luka atau Yang keempat? Nah gitu. Jadi nanti abis ini ibu bapak begitu ada sesuatu diam dulu, tar. Ini tuh nafsu saya, ini tuh pikiran saya, ini tuh trauma saya, atau keinginan Allah. Berarti kalau ada sesuatu kira-kira perlu ada diam dulu nggak? Itu namanya khusyuk. Lihat to the point aja. Kalau ada sesuatu langsung udah pasti bukan suara Allah aja. Udah pasti. Kenapa? Karena dipanggil oleh jiwa level yang paling rendah namanya amarah. Oke? Satu dulu aja. Ibu bapak kira-kira tingkat reaktifnya begitu ada kejadian langsung reaksi tinggi atau rendah? Yang mana? Sok dijawab aja masing-masing ya. Lihat langsung kesal, lihat langsung menilai, lihat langsung menyalahkan, lihat langsung merendahkan, lihat langsung sebel. Berarti antara sebel langsung di sini aja udah. Kenapa? Kita menafsirkan dengan memaknai. Nafs, aku inginnya begitu, itu nafs. Keinginan, pengen, itu namanya nafs. Makanya di surat 2252, apabila kamu memiliki keinginan, setan akan masuk di situ. Apabila memiliki apa? Setan akan apa? Jadi ibu bapak kalau banyak pengen, banyak apanya? Udah gitu aja. BM namanya banyak mau, gitu kira-kira. Tapi bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Ibu bapak maaf ya, keinginan kita akan cocok sama kenyataan nggak? Banyakannya enggak. Berarti kalau keinginan ikin terjadi, kira-kira nerima Allah atau nolak Allah? Kalau keinginan kita pengen kejadian, padahal kejadian yang nggak cocok, dan kita memohon dan kita memaksa keinginan terjadi, nerima atau menolak? Nolak atuh. Karena keinginannya pengen gitu. Ya, ini dulu ingat-ingat. Jadi nafs itu apa? Oke. Ada dulu keinginan nih. Keinginan, Pikiran itu tukang membuat cerita. Nah ini pikiran, cerita. Ngarang aja udah. Itu pikiran. Sok ibu bapak rasa-rasain ya, begitu ngelihat kayaknya dia tuh ya, kayaknya terus aja gitu ibu bapak. Itu ngarang nggak ibu bapak? Siapa yang ngarang? Nah gitu. Asumsi, persepsi. Makanya kalau dalam bahasa teologis, jangan berburuk sangka. Tapi juga terlalu positive thinking juga jangan ibu bapak, nggak bagus. Hati-hati ya, hidup tuh harus positive thinking. Jangan, mending realistis daripada positive thinking. Misal, ceduk sakit, udah positif aja nggak apa-apa. Gak apa-apa gitu, padahal sakit mah sakit aja. Orang takwa tuh bukan gak boleh marah loh, tapi marah yang dikendalikan menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi ibu bapak kalau lagi ada marah, jangan gak boleh marah, bukan, tapi keluarkan dengan kondisi yang lebih baik. Nanti kita akan ngerti itu. Sampai sini oke? Kalau luka, trauma, ini datangnya dari ketakutan. Aduh, nanti gitu lagi. Datang dari sistem lama yang bentuknya biasanya ketakutan.
Itu namanya trauma. Kalau qalb datang dari wilayah yang namanya bijak sana. Sampai sini oke? Oke? Bisa dimengerti? Berarti satu kejadian 4 ini bisa bunyi semua nggak kira-kira? Iya. Nomor 1, ibu bapak perlu sadari yang mau saya lakukan sebagai tindakan datangnya dari mana, itu yang paling penting bu. Nah. Contoh, saya kasih contoh. Anak bandel tiba-tiba marah, aku tuh pengennya. Nah, begitu marah gara-gara inginnya begitu, udah pasti nomor 1 yang menguasai kita. Paham? Udah pasti nomor 1 yang menguasai kita. Begitu marah-marah gara-gara ingin, tanpa ada pengertian, gak nanya dulu, gak komunikasi, langsung ngejudge, pasti itu disebut datang dari yang namanya nafs. Nafs level paling rendah namanya nafsu. Nah, begitu anak nyebelin langsung, kayaknya dia gara-gara temenan sama ini, gara-gara ini, kayaknya ini, ngarang sengarang-ngarangnya. Dah, itu pasti datang dari pikiran. Ini saya kasih contoh ulang-ulang supaya gampangnya ibu bapak. Ada orang nge-WhatsApp ke pasangannya, udah checklist 2 biru lagi. Berarti udah diterima nggak? Udah dibaca nggak? Faktanya WhatsApp belum dibalas, titik. Fakta nggak? Fakta. Tapi kenapa jadi gelisah marah? Karena pengennya begitu checklist 2 langsung dibalas. Marah gara-gara itu pasti nafs aja udah. Oke bu, pak, sip ya. Begitu WhatsAppnya nggak dibalas, checklist 2 biru, tapi langsung mikir, oke, kayaknya aku udah mulai nggak diperhatiin deh. Nah, itu nomor 2 tuh, mulai ngarang. Mulai ngarang ada di situ gitu. Nomor 3 lebih dalam lagi, kayaknya emang aku bukan layak untuk, bukan ini untuk. Ada trauma-trauma di dalam luka-luka yang mulai muncul, jadi marah, datang dari trauma itu. Kalau kasus anak tadi, traumanya datang, aku adalah ibu yang tidak baik. Nah, itu datang dari trauma tuh. Tapi kalau pakai qalbu, bu, pak, aku menyaksikan nafsnya, aku menyaksikan pikiran, aku menyaksikan trauma, tiga-tiganya tidak dijadikan kesimpulan tindakan, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat ini lebih baik. Itu namanya qalbu gitu. Paham nggak ini? Oke? Maaf ya ibu bapak ya, si qalbu ini jarang-jarang keluar nggak kira-kira? Jarang ibu bapak banget, udah jarang aja banget. Makanya inani anallah, aku ini adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya apa? Begitu kita kejadian 1, 2, 3 off dulu, waktu ibu bapak connect ke qalb, itulah yang disebut namanya sholat, mengingat Allah. Sampai sini oke? Oke? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Berarti satu kejadian akan ada 4 suara yang keluar nggak kira-kira? Nah ibu bapak pulang dari sini, please latih dulu dengar suara mana yang keluar sebelum mengambil tindakan. Kita jujur-jujuran ya ibu bapak ya, maaf ya. Kira-kira dalam menentukan sesuatu dengan kejadian, ini mikir-mikir 3 ini ada itu nggak dalam keseharian ibu bapak? Jarang. Ngikutin yang seharusnya, ngikutin yang kebiasaannya, ngikutin apa yang diinginkan, sehingga hasil yang paling banyak 1, 2, dan 3, yang keempatnya jarang disentuh gitu kira-kira. Sampai sini bisa dimengerti? Oke? Oke nggak ibu bapak? Paham?
Oke? Oke? Nah, berarti yang 3, maaf ya, 3 ini urusannya cuma 1, menolak fakta, menolak kenyataan. Makanya namanya setan, ibu bapak. Ibu bapak tahu arti setan nggak? Sayatin itu yang menjauhkan dari Allah. Allah itu apa? Kenyataan. Berarti saat keinginanku yang ingin terjadi, setan lagi menguasai kita nggak bu pak? Iya. Berarti ibu bapak pernah ketemu setan nggak? Ih, suka nggak ngaku. Tiap hari. Iya benar. Ibu bapak waktu ngaca ingat setannya ada, nafsnya, pikirannya ada, traumanya ada, Allahnya juga ada. Paham ibu bapak? Bisa dimengerti? Oke? Dah. Kita punya waktu 1 bulan untuk pertemuan yang akan datang. Saya mau ngasih PR sama ibu bapak. Ya, kasih PR nih. Selama 1 bulan karena pertemuan yang akan datang kita ngomongin tekniknya ya, teknisnya lebih dalam lagi. PR-nya adalah ibu bapak klasifikasikan bahwa aku ini mengambil keputusan melalui nafs, melalui pikiran, atau melalui trauma. Udah itu aja. Dirasa-rasa aja ibu bapak. Kan habis dari sini, ibu bapak ingat ya, ibu bapak tahu tentang jiwa nggak sekarang? Tahu tentang jiwa tapi udah terlatih belum? Belum, nanti pas keluar baru dilatih. Ini sekarang baru tahu-tahu aja, oke. Tapi mengenali saat kita melatih. Jelas ya? Jadi nanti ibu bapak tahu apa sih yang ngeganggu. Oh ternyata marahnya gara-gara apa? Gara-gara aku banyak trauma misalnya. Mungkin dari kecil didikan orang tuanya kurang yang namanya reward, kurang yang namanya diapresiasi, maka dirinya tidak penuh apresiasi. Orang bete aja dikit, aku nggak berguna. Gitu loh ibu bapak. Geng arisannya kumpul, kita nggak ke WhatsApp, mulai aku udah mulai dikucilkan, padahal lupa gitu misalnya, nggak tahu. Bisa gitu nggak bu pak? Nah harapannya, mudah-mudahan ibu bapak dengan paham ini lebih ngerti lagi. Man arofah nafsah, fakot arofah roh. Kalau kamu mulai mengenali apa nafsmu, pikiranmu, traumamu, kamu akan lebih kenal suara Allah nanti di situ. Disitulah takwa mulai terjadi. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Karena aku memilih bukan karena nafs, bukan karena pikiran, bukan karena trauma, tapi karena aliran kasih sayang Allah melalui qalbuku, gitu kira-kira. Makanya di Quran diomongin orang takwa itu tidak ada keraguan. Maaf ya, ibu bapak pernah nggak memutuskan pilihan gara-gara nggak enak sama orang lain? Pernah nggak? Nah udah ini di sini banget nih. Pernah nggak menampilkan diri gara-gara takut dibilang jelek sama orang lain? Pernah nggak? Pernah nggak pakai sesuatu gara-gara orang lain suka aku pakai itu padahal aku nggak suka-suka banget? Pernah nggak gitu? Nah udah di sini aja. Berarti faktor eksternal bisa jauh lebih mengontrol kita gitu kira-kira. Oke bu pak. Jadi besok-besok pulang dari sini begitu mau marah remote control ambil. Sorry, saya tidak mau di remote sama kamu. Karena kebahagiaan adalah pilihanku. Aku bahagia atau tidak nggak ada urusannya sama kamu. Gitu kira-kira bu. Ibu bapak maaf ya, ada nggak tipikal orang, aku happy deh kalau kamu gitu, ada nggak? Kira-kira itu dikuasai sama kolbu atau sama yang lainnya? Gitu. Kalau istilah di bahasa psikologi sekarang, ini yang disebut memiliki self-awareness. Kesadaran di diri. Ini saya gampangin lagi ya ibu bapak ya. Nafs kalau di mobil ngegas terus ibu bapak, itu nafs. Gas aja terus.
Pikiran itu Google Maps-nya. Ini suka error-error, hati-hati ibu bapak. Tiba-tiba dibelokin ke jalan sempit, repot aja udah. Nah ini Maps-nya ada di sini. Oke? Kolbu jadi kompas gitu. Tahu. Maka antara nafs, pikiran ini map semuanya. Tapi kolb itu adalah kompas batin kita bahwa aku tahu mau milih ini deh gitu kira-kira. Berarti ini kadang-kadang tercampur baur di dalam nggak Bu Pak? Perlu diurai nggak kira-kira? Nah penguraiannya itu yang disebut dengan yang namanya menghusyukan diri. Hening. Karena ini nggak pernah beres, ribut terus ibu bapak. Nah ini ibu bapak lah kayak merhatiin saya ngomong, bener nggak? Di dalamnya loncat ke kanan, mikirin ini, gitu-gitu nggak barusan-barusan? Nggak apa-apa, itu nature-nya pikiran memang gitu. Makanya kita perlu belajar yang namanya fokus. Dan kita tuh gampang banget terdistraksi gitu ibu bapak. Lagi fokus, tinong, oh pengen banget lihat handphone. Sok ibu bapak pernah gini nggak? Misalkan ini orang kantoran, mau ngemail, buka handphone, zem. Begitu mau mencet email, notifikasi TikTok muncul, pencet dulu, ngek. Scroll. Notifikasi WAG keluar, ngek, pencet. Apalagi WAG-nya bestie-bestie, rebot. 45 menit kemudian, tadi mau ngapain ya? Oh mau email, close 45 menit. Pernah gitu nggak Bu Pak? Nah ini loncat-loncat ke sini. Akhirnya nggak produktif, nggak efektif, nggak efisien, banyak buang waktu, tapi konteksnya lupa kepada tujuan awal gitu kira-kira. Jadi bapak-bapak ngerti nggak kenapa tiap sholat ihdinas sirotol mustaqim? Ngerti nggak sekarang? Ya Allah, tunjukilah jalan selain aku memilih dari nafsku, selain aku memilih dari pikiranku, selain aku memilih dari trauma, tapi aku hanya ingin memilih dari kasih sayangmu aja deh, gitu kira-kira. Itulah yang disebut zikrullah. Mengingat Allah. Ingat ya, mengingat Allah tuh bukan sering ngomong-ngomong namanya Allah, bukan. Tapi sering ngecek, ini yang menguasai diriku ini 1, 2, dan 3 atau yang nomor 4 gitu kira-kira. Makanya Imam Ghazali bilang, pembersihan jiwa supaya nomor 4-nya nyala terus, namanya tazkiyatun nafs. Bersih-bersih jiwa. Oke? Oke? Nah, saya mau ngulang rumus yang satu ini, boleh nggak ibu bapak? Nomor 1, tazkiyatun nafs terbaik supaya kolbunya nyala terus. Nomor 1, belajar jangan jadi orang pelit. Itu nomor 1 aja udah. Nah, kikir. Ibu bapak kikir sifat siapa ya? Oh, itu biasa aja, tapi setan gitu, biasa aja setan. Berarti ibu bapak waktu kikir lagi jadi apa? Iya, kan kita udah pernah bahas tuh manajemen iblis ya. Gak mau nolong, gak peduli, kikir, sombong, ngerasa lebih baik, merendahkan, semua level-level rendah aja udah. Dia amarah gitu kira-kira. Satu apa tadi ibu bapak? Jangan jadi orang, kalau bahasanya Ali Imran, bersedekah baik lapang maupun sempit. Wah ibu bapak jadi orang pelit susah dapat hikmah aja udah. Dan ini urusan pelit bukan hanya urusan uang, bukan loh ya bu pak. Tapi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun itu gitu. Itu namanya muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, doing action. Karena kenapa coba ibu bapak? Kenapa tidak pelit membuat kita bisa masuk ke kolbu? Karena orang yang tidak pelit, dia gampang melepaskan sesuatu. Namanya letting go. Orang pelit megang terus. Ini megang sama melepaskan, energinya lebih banyak digunakan yang mana ibu bapak? Gini terus nih. Spidol ini ringan gak bu pak? Tapi kalau saya pegang gini terus setahun jadi pegal gak kira-kira? So ibu bapak sekarang yang pegal-pegal ngapain dipegang-pegang terus sih? Kita ngelihat dia salah, nggak mau memaafkan, dipegang terus kesalahannya.
disangka saat aku tidak memaafkan kita lagi mengutuk dia, padahal yang puyeng kita gitu ibu bapak. Betul kan nih? Sip. Makanya nomor 2, tidak dikontrol oleh luar tapi dikontrol oleh diri sendiri, memegang remote control diri sendiri, pandai mengelola ego, emosi, itu nomor 2. Jadi besok-besok kalau ibu bapak mau komen, mau marah, mau benci, mikir dulu. Imam Ghazali ngomong, kita dikasih umur ibu bapak, umur itu modal. Kemana pikiran kita pergi, kemana perhatian kita pergi, itu lagi ngeluarin modal. Ibu bapak dikasih modal 100 juta misalnya, tapi diinvestasikan ke tempat yang rugi terus, kira-kira bakal jadi rugi gak usahanya? Iya, makanya kata Imam Ghazali, keluarkanlah modal ke tempat yang menguntungkan jiwamu. Ibu bapak begitu ada orang nyebelin kita ikut marah, lagi ngeluarin modal investasi ke situ nggak kira-kira? Ngapain ibu bapak? Aku punya banyak koleksi investasi kebencian gitu, buat apa? Tapi boleh-boleh aja sih. Ya, itu mah urusan masing-masing. Tapi kalau jadi memberatkan, nanti suara nomor 4-nya nggak nyala gitu bu, Pak. Oke? Clear? Oke nggak ini? Oh tapi kayaknya udah dengarnya pakai kolbu kali ya, udah. Ya oke. Nah nomor 3 saya ulang-ulang nih, pandai memaafkan kesalahan orang. Dah aja. Jadi kalau frekuensi kolbu ibu bapak pengen lebih peka, akan sangat sulit kalau kita susah memaafkan orang. Titik aja ibu bapak. Ya. Jadi nanti ibu bapak akan ngerti kenapa kita perlu ta'awudz. Ingat ya, ta'awudz itu bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan diomongin gitu, bukan. Tapi begitu kejadian, ta'awudz, a'udzubillah. Ini nafsu, pikiran, trauma, atau Allah ya gitu. Ibu bapak maaf ya, ibu bapak tahu nomor 1 aja, wah udah bagus banget aja. Makanya ini latihan seumur hidup nggak bu, Pak? Iya pasti, pasti. Oke? Makanya next kita akan bahas bengkelnya nafsu, bengkelnya pikiran, dan bengkelnya trauma. Nanti kita bahas itu. Jadi ibu bapak yang kira-kira perlu masuk bengkel segera lah gitu kira-kira. Iya, karena kalau nggak masuk bengkel repot gitu inti. Nah, nanti kita bahas gimana how to-nya, nanti kita bahas gitu. Oke, bisa dimengerti? Kita simpulkan dulu boleh? Sebelum disimpulkan ada pertanyaan dulu nggak? Kesimpulan dulu ya, ibu. Bu pakai ini bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abu, tadi kan dibilang bahwa kita itu jangan, jadi kalau kita punya suatu, jadi jangan dikontrol sama orang lain lah. Misalnya kayak kita nggak enak sama dia, jadi kita ikut melakukan tersebut. Nah sekarang hubungan dengan manner di dalam sosial ini bagaimana ya? Gini, saya mau ngomong secara fakta dulu ya bu ya. Manner itu didesain memang tidak sesungguhnya. Itu akan menjadi batasan moral, iya. Dan ini akan menjadi penilaian secara kolektif, iya. Tapi bu, saat kita melakukan manner mengikuti kolektif consciousness tanpa kesadaran kita akan tersiksa untuk mengikuti kemauan yang di luar, tapi tidak mengindahkan perasaan yang ada di dalam gitu kira-kira. Nah disitulah kita perlu bijaksana. Gini, kalau ibu melakukan manner dengan kesadaran, ibu tahu batasan nggak kira-kira? Betul nggak? Tapi kalau ibu melakukan manner nggak tahu gini-gini, ibu malah ngikutin nggak ada batasan, ibu kehilangan diri untuk menyenangkan orang lain gitu. Iya, 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 iya. Nah, saat ibu pakai kain karena sadar itu dilakukan dengan kesadaran, itu namanya sabar.
Ya udahlah, karena ini yang pakai kain, saya merelakan keggak-sukaan saya, karena saya tahu ini saya melakukan ini untuk manner, tapi bukan berarti saya terjebak dalam keinginan dia gitu kira-kira. Ibu ngejalaninnya beda nggak? Ibu ngejalaninnya pasti beda nggak? Contoh-contoh nih ya, pakai kain saya malas nih. Ini sorry ya ibu bapak ya, kalau saya boleh datang ke masjid pakai celana pendek, saya pakai celana pendek ibu bapak, lebih enak. Betul nggak? Tapi kan tahu masuk ke masjid ketemu ibu bapak kan nggak mungkin saya nggak dandan bagus gitu. Kalau saya mau sejujurnya enakan pakai celana pendek ya udah aja pakai kaos kutung ngajar sambil sebats gitu misalnya, kan nggak mungkin dong. Betul nggak? Nah disitulah saat saya sadar, saya memperlakukan diri saya untuk bisa masuk ke satu ruangan, saya melakukan ini tapi dengan kesadaran gitu, bukan ikut-ikutan gitu. Maka saya memilih dengan sadar, bukan terjebak oleh kondisi dan trigger gitu kira-kira. Resultnya pasti beda. Oke? Sip ya? Sip, mantap. Nah makanya nanti urusan manner, ibu dan bapak, manusia akan selalu punya, dalam bahasa psikologi disebut persona namanya. Persona itu artinya topeng. Ibu bapak datang ke masjid pakai topeng masjid. Pulang ke rumah lepasin topengnya pakai topeng rumah. Menyesuaikan gak kira-kira? Tapi tahu bahwa aku sedang berakting menggunakan topeng dengan kesadaran, bukan munafik gitu kira-kira. Nah yang bahaya salah pasang topeng. Topeng kantor dipasang di rumah, topeng rumah dipasang di kantor. Nah ini bahaya. Di kantornya jenderal bintang 4 ibu bapak, nyampe ke rumah lepas udah bukan jenderal lagi, suami udah titik. Misalkan. Makanya yang paling berkuasa bukan bintang 4, 4,5. Siapa? Istri ibu bapak udah gak ada lagi lah ya. Itu penguasanya di situ gitu kira-kira. Misalkan gitu. Gitu Bu ya. Karena nanti moralitas ini tidak fix. Contoh. Nah ini kenapa kita perlu pakai kolbu ibu bapak, contoh. Ibu bapak kalau ketemu orang habis makan, sopan nggak dia? Menurut ibu bapak, kalau di Medan disuguhin duren, belum gelegakan itu belum menghormati yang ngasih ibu bapak. Iya. Berarti yang namanya manner tiap tempat beda-beda nggak kira-kira? Nah itu yang paling penting. Kita nggak bisa memaknakan taunya kita gini dipakai di sana, nggak bisa bu. Disitulah kenapa kita perlu yang namanya adaptif. Islam memudahkan dalam adaptif ini nggak kira-kira? Iya dong. Sholat nggak keburu, bisa dijamak kosor nggak kira-kira? Adaptif namanya. Oke sampai sini. Nah yang bahaya, saya sedikit ya, makasih Bu, bagus banget sih pertanyaannya. Yang bahaya, kita nggak ngerti bagaimana beradaptasi dengan moral sekitar. Karena kenapa? Karena kita punya kesempitan pengetahuan dan pemahaman. Itu yang paling bahaya. Jadi nanti kudunya gini aja. Nih yang terjadi ibu bapak, maaf ya. Sampai hari ini ribut nggak beres-beres urusan pakai kunut enggak. Berantem ibu bapak. Atahiyat gini, ribut aja udah. Itu kan urusan manner sebenarnya. Biasanya begini, kebanyakan gini, ingat. Berbeda belum tentu salah. Belum tentu. Gitu Bu, sementara ya. Bisa dipahami ya. Sip, mantap. Ada lagi? Ibu pakai yang ini Bu, maaf Bu, supaya ada rekamannya. Itunya kesayain. Punten. Nuhun. Silakan. Apakah kita setelah mempunyai pilihan yang memang benar itu salah atau menyebabkan kita terluka dan kaitannya sama takdir, itu apakah kita harus bersabar seterusnya atau lari dari takdir itu? Boleh diulang Bu, lebih spesifik? Pilihan, misalkan pilihan hidup lah. Ibu milih? Iya. Terus? Tapi pada kenyataannya ternyata kita tuh sering terluka. Sering apa? Terluka. Atas pilihan ibu? Atas pilihan kita. Oke, terus? Nah, apakah kita harus pergi dari pilihan itu atau kita bersabar dan ikhlas untuk selanjutnya menerima takdir itu? Ya.
Menurut ibu takdir itu apa? Ketentuan Allah. Oke, ketentuan Allah berubah atau nggak berubah? Bisa dirubah dengan doa. Katanya. Iya, oke dengan doa lah ya. Tapi sekarang saya tanya gini, ibu nanam cabai, Iya. takdirnya keluar cabai, Iya. oke? Oke. Buah cabai bisa dirubah nggak? Enggak. Bisa kalau ibu nanamnya durian besoknya. Benar nggak ini? Iya. Paham ya? Iya. Berarti kita nanti pahami bu, takdir itu bukan sesuatu yang fix detail, nggak gitu mainnya. Tapi dia beradaptasi sesuai dengan hukum konsekuensi. Ibu melakukan perilaku menyebabkan luka. Ibu sadari itu luka. Iya. Sekarang saya tanya, nyaman nggak sama lukanya? Tidak. Tidak. Berarti kalau ibu udah mulai sadar itu lukanya nggak nyaman, berarti ibu udah mulai masuk ke kolb tuh, nggak enak nih. Pertanyaan saya, saat ibu nggak nyaman dengan luka yang sama, apa yang harus ibu lakukan? Berdoa dan sabar. Iya, oke lah. Perilakunya apa? Bukti ibu berdoa itu apa? Saya merubah diri sendiri. That's it. Doa adalah saat ibu tidak memilih hal yang sama, itu namanya doa. Maka saat ibu memilih hal yang sama, akan menimbulkan luka yang sama nggak kira-kira? Iya. Tapi kalau ibu merubah nanamnya, akan menimbulkan hasil yang berbeda nggak kira-kira? Bisa. Nah, itu namanya sabar gitu bu. Yang tadi saya bilang, sabar itu adalah terus-menerus memperbaiki gitu. Iya. Memperbaiki diri sendiri akhirnya. Oke? Tapi luka lama yang ibu bikin tetap ada nggak? Ada selalu. Terima, udah. Ibu nggak bisa kabur dari mana-mana. Saat ibu kabur dari luka lama, berarti ibu lagi tidak menerima diri sendiri karena tahu bahwa setiap luka yang hadir itu adalah keputusan terbaik pada kesadaran ibu saat itu. Dan ini bukan hal buruk, tapi proses pembelajaran. Contoh, ibu kalau nggak terluka, nggak akan datang ke sini untuk belajar, nggak bisa aja. Betul nggak? Hanya dengan luka inilah mengundang aku ingin belajar, ingin lebih baik. Berarti luka panggilan kembali ke Allah nggak kira-kira? Berarti bukan hal buruk. Paham bu? Sip ya? Jadi definisi doa, definisi sabarnya perlu sedikit diredefinisi supaya kita ngomong doa tuh bukan ya Allah berikan kebaikan. Bukan, ya itu bagus. Tapi ibu doa terus tapi tidak merubah pilihan, hasilnya akan sama gitu kira-kira. Jadi benar nggak doa bisa merubah takdir? Benar. Tapi bukan doa yang ngomong. Perilaku yang berubah yang menentukan pilihan yang akan merubah hasilnya gitu kira-kira. Oke bu, yang merubah ibu atau Allah? Allah yang merubah saya yang merubah diri sendiri. Surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum Iya. kalau kamu tidak merubah keadaan dirimu sendiri. Iya. Pada akhirnya itu sih. Sip ya? Ya. Oke ya? Mantap. Ada lagi? Satu lagi ya, ini kita mau zuhur. Ya. Kang Abu Marlo, saya mau bertanya. Ya. Kemarin saya habis tertipu. Siapa bu? Tertipu. Siapa? Tertipu Ibu? uang. Ya. Ibu? Ya. Ibu ketipu? Ya. Terus? Terus di Facebook itu kan banyak doa-doa yang indah ya. Ya. Saya senang mencatat. Terus saya ikutin salawat munjiat dan ajrik nih. Itu boleh nggak setelah sholat saya baca salawatnya? Boleh bu. Boleh. Boleh. Tapi itu buat nyeneng-nyenengin aja sih. Perasaan sakitnya nggak ketipunya kalau nggak diberesin nggak akan hilang gitu. Ibu bisa melupakan sejenak, tapi kalau nggak diterima, tetap ibu akan punya luka yang diulang-ulang gitu. Ibu mau sholawat, mau zikir, mau apa, itu cara aja. Tapi saat ibu tidak merawat lukanya, ibu menghindar karena zikir dan lain-lain, tapi tidak dirawat lukanya tetap ada nggak kira-kira? Ya. Ada. Gimana cara supaya lukanya semakin oke? Masih belum. Ya gimana caranya menurut ibu? Sekarang saya tanya, waktu ibu ketipu menyalahkan siapa-siapa nggak? Gara-gara ada gitu-gitunya nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Jadi nerima. Saya terima. Terus apa masalahnya? Masalahnya saya pengen melupakan tapi tidak bisa dan saya Nah, berarti kan pengen melupakan. Iya. Apa yang diingatnya berarti?
Nah berarti ibu belum nerima namanya. Barusan baru hanya pura-pura nerima. Gak apa-apa bu, dalam artian saat kita ditipu pasti gak enak, pasti gak apa-apa. Nomor satu akui dulu, aku tuh masih gitu. Karena kalau itu gak diakui, ibu pura-pura kuat, pura-pura ikhlas, itu gak hilang gitu loh bu. Akuin ke diri saya sendiri. Iya. Betul nggak? Karena ibu kan masih ada rasa nggak enaknya. Nah nanti ibu cari nggak enaknya kenapa. Yang kedua, kita ngomong kita ditipu, tapi kita lupa bahwa ada ketidakWaspadaan kita sebenarnya. Betul nggak? Berarti bukan masalah dalam tanda petik aku diuji, aku diazab. Bukan. Ini pembelajaran supaya makin waspada. Gitu. Untuk ikhlasnya gimana? Diterima. Udah. Toh udah hilang. Bener gak? Ibu sekarang pakai ribuan cara mau gimana juga gak akan kembali. Diterima bahwa ini adalah satu kejadian untuk aku naik kelas gitu. Ya, baik. Makasih Pak. Sip ya bu ya. Nanti how to-nya pertemuan yang akan datang ya, detailnya ya. Oke ya, ibu bapak ya. Ibu bapak dapat sesuatu hari ini? Dapat? Benar? Oke, apa PR-nya tadi? Nah, mulai ini. Begitu mau ngapa-ngapain, dicek ini nafsuku, pikiranku, atau traumaku. Aku milih gara-gara takut, aku milih gara-gara pengen kelihatan keren, aku milih gara-gara pengen ngatur. Coba dicek itu. Oke? Sip? Kita doa sebentar sebelum kita tutup. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.